Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat selalu. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mempelajari satu topik yang baru yang berjudul cahaya dan alat optik. Nah, cahaya merupakan salah satu gejala alam yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita ya harus mempelajari karena bahasan ini merupakan bahasan yang penting. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini kalian akan memahami sifat cahaya dan kalian tahu bagaimana proses pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin dan lensa, sehingga kalian memahami prinsip kerja dari sejumlah alat-alat optik. Baiklah anak-anak kita mulai saja belajar kita. Anak-anak yang saya banggakan, cahaya merupakan bagian dari alam kita ini. Cahaya itu merupakan fenomena alam yang dekat dengan kita. Dengan cahaya kita dapat melihat. Dengan adanya cahaya, misalnya cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan dapat melakukan proses yang disebut dengan fotosintesis. Dengan adanya cahaya berarti tumbuh-tumbuhan mampu menghasilkan cadangan makanan dan sumber energi, dan juga tentu saja sumber energi bagi makhluk hidup yang lainnya, hewan dan juga manusia. Dengan adanya cahaya berarti kita dapat melihat. Dengan adanya cahaya berarti ada terang. Dengan adanya cahaya berarti tidak ada lagi kegelapan. Dengan adanya cahaya itu ada kehangatan. Dengan adanya cahaya berarti kita dapat juga melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Cahaya nanti juga merupakan salah satu sumber energi. Nah, namun sebelum kita lebih jauh membicarakan cahaya dan alat optik, kita harus memahami terlebih dahulu sifat-sifat dari cahaya. Nah, pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah diperkenalkan kepada salah satu jenis gelombang yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Nah, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik, di mana cahaya di dalam perambatannya dia tidak memerlukan medium. Sebagai bukti, antara posisi matahari dan bumi itu terdapat ruang hampa, tetapi cahaya yang berasal dari matahari sampai ke bumi, fakta itu menunjukkan pada kita bahwa cahaya itu merambat tanpa memerlukan medium. Nah, cahaya dalam perambatannya dia dilakukan dengan sistem radiasi, artinya pancaran. Jadi rambatan dari cahaya dipancarkan secara radiasi. Kemudian kalau kita lihat di sini ada jumlah cahaya yang berwarna-warni, dan kita lihat cahaya itu merambat dan membentuk garis lurus. Jadi cahaya ini merambat lurus tanpa medium tadi, dan ia dapat dipantulkan. Salah satu sifat dari cahaya dapat dipantulkan, dan sifat yang lainnya bahwa cahaya juga dapat dibiaskan. Jadi nanti kita akan belajar bahwa jika seberkas cahaya melewati dua medium yang tingkat kerapatannya berbeda, maka cahaya itu dibiaskan atau cahaya arah rambatnya dibelokkan. Dan masih ada sejumlah sifat yang lain seperti cahaya dapat dipolarisasikan, cahaya dapat diinterferensikan dan lain-lain. Nah, kita akan lihat bahwa
ya benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menghasilkan cahaya, tapi ada juga benda-benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Nah, benda-benda di alam ini dibedakan menjadi dua, yakni benda yang dapat memancarkan cahaya. Nah, benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sering disebut dengan sumber cahaya. Contohnya matahari, bintang, itu dikategorikan sebagai benda-benda yang disebut sebagai sumber cahaya. Dan yang kedua adalah benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya. Dan benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya itu disebut sebagai benda gelap. Meja, tembok, batu, ya, tanah, dan lain-lain itu dikatakan sebagai benda gelap. Bumi kita, bulan, jumlah planet yang lainnya itu dikategorikan sebagai ya benda gelap. Ya. Nah, benda gelap itu masih dibedakan lagi, ada yang disebut sebagai benda gelap yang ya dapat ditembus oleh cahaya. Ya, sejumlah benda itu dapat ditembus oleh cahaya, misalnya udara, kemudian air, misalnya, kemudian kaca. Itu adalah benda-benda yang dapat ditembus cahaya. Ya, tapi ada juga sejumlah benda yang tidak tembus cahaya. Nah, benda gelap yang tak tembus cahaya itu contohnya misalnya ada tembok, ya, kemudian kayu, ya, dan benda-benda lainnya di sekitar kita itu tidak dapat ditembus cahaya. Nah, benda-benda yang ya tidak dapat memancarkan cahaya atau tidak, benda-benda yang nanti dapat tembus cahaya itu sering disebut sebagai benda bening. Nah, itulah sejumlah benda atau berbagai benda di alam ini ya digolong-golongkan berdasarkan apakah dia dapat memancarkan cahaya atau tidak. Atau benda-benda juga disebut sebagai benda gelap, itu bisa ditembus cahaya atau tidak ditembus cahaya. Nah, itulah ya kategori sejumlah benda. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah pemantulan cahaya. Jadi seperti sudah ya Pak Guru sampaikan pada kalian bahwa salah satu ya sifat cahaya adalah bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Ya, pemantulan cahaya ini memiliki ya peran yang sangat penting. Ya, dengan adanya pemantulan cahaya maka satu ruangan pada siang hari itu bisa menjadi terang. Mengapa ruangan bisa terang? Karena ya cahaya yang mengenai berbagai benda di sekitar kita itu memantulkan cahaya dengan ya arah yang ya beragam sehingga ruangan menjadi terang. Nah, pemantulan cahaya ini dibedakan menjadi dua. Ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang ya arah dari ya sinar-sinar pantulnya merupakan ya sinar-sinar yang relatif sejajar. Sementara pemantulan baur adalah ya pemantulan yang arah-arah sinar pantulnya itu ya katakanlah terjadi dalam ya berbagai arah. Contoh benda yang dapat memantulkan cahaya yang teratur itu misalnya cermin datar. Cermin itu merupakan benda yang memiliki sifat dapat memantulkan sebagian besar dari cahaya yang mengenainya. Ya, berbagai benda di sekitar kita memiliki permukaan yang ya tidak mulus, tidak halus, tidak datar, tetapi ada ya posisi yang ya melengkung, ya, dan seterusnya, sehingga ketika seberkas cahaya itu mengenai permukaan yang tidak rata maka akan dihasilkan pemantulan yang tidak teratur atau pemantulan baur. Dengan pemantulan baur ini maka kita dapat ya menikmati ya satu ruangan yang terang walaupun ya tidak langsung terkena cahaya matahari. Nah, itu dua contoh pemantulan atau jenis pemantulan cahaya. Nah, ya setelah diamati
ya diteliti bahwa ternyata peristiwa pemantulan cahaya oleh benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki aturan tertentu ya. Nah, kemudian hasil dari kajian atau penelitian mengenai bagaimana cahaya dipantulkan, ya kemudian ya ditetapkan satu hukum ya pemantulan cahaya, di mana dikatakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Jadi ini sinar datang, ya ini ada garis yang tegak lurus dengan bidang pantulnya disebut sebagai garis normal, dan ini adalah sinar pantul ya, itu terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, katakan sudut datang I besarnya sama dengan sudut pantul ya, dimana besarnya I sama dengan R. Setelah kita mempelajari ya hukum atau aturan dalam proses pemantulan cahaya, maka sekarang kita akan lihat ya satu benda yang disebut sebagai cermin. Nah, cermin itu merupakan ya benda yang ya hampir bisa memantulkan seluruh ya berkas cahaya yang mengenainya. Ya tentu saja kita semua sudah ya mengenal ya cermin. Setiap hari bahkan kita menggunakan cermin. Nah, cermin ini nanti dibedakan menjadi 3, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah cermin datar. Kita akan belajar pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, pada slide kalian bisa menyaksikan ada seorang atau seorang anak yang berdiri di depan cermin. Apa yang terjadi ketika seorang ya berdiri di depan cermin? Maka apabila kita itu berada di depan cermin dan kita melihat ke cermin, maka ya kita akan melihat itu ada bayangan diri kita ya seolah-olah di dalam cermin. Ya, jadi apabila kita berada di depan cermin, maka ya cermin itu akan membentuk bayangan. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangannya itu? Nah, sebenarnya ketika kita berada di depan cermin itu, maka ya ada jumlah cahaya yang berasal dari tubuh kita itu mengenai cermin, dan kemudian oleh cermin cahaya itu dipantulkan kembali, dan nanti ada yang disebut sebagai sinar-sinar perpanjangan sinar pantulnya itu akan membentuk ya satu bayangan. Nah, ini ada satu contoh. Nah, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu? Ya, kita dapat mengamatinya ya, bahwa yang pertama sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu adalah bayangan semu atau bayangan maya. Ya, apa arti bayangan semu atau bayangan maya? Ya, bayangan semu atau bayangan maya itu bayangan yang ya tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba ya. Itu ada tetapi itu tidak bisa kita ya tangkap menggunakan layar. Yang kedua, bahwa jarak benda ke cermin itu jauhnya sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian yang ketiga, ada posisi bayangan sama tegak dengan bendanya. Jadi kalau kita berdiri di depan cermin, ya bayangan di dalam cermin itu juga posisinya tegak. Ya, tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. Kalau kalian tempelkan tubuh kalian di cermin, maka bayangan yang dibentuk oleh cermin itu juga sama tingginya dengan ya diri kita. Kemudian yang kelima, bayangan berhadapan terbalik dengan bendanya. Jadi kalau kita berada di depan cermin, maka ya tangan kita itu akan menjadi tangan kiri pada bayangan ya di dalam cermin. Begitu pula sebaliknya, tangan kiri akan menjadi tangan kanan. Oleh sebab itu, maka bayangan yang demikian dikatakan berhadapan terbalik dengan bendanya.
Yang keenam, besar bayangan sama dengan besar benda. Itu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Nah, apabila kita memiliki dua buah cermin datar misalnya salah satu sisinya kita tempelkan dan kita bentuk sebuah sudut tertentu, maka apabila kita menempatkan satu benda di antara dua cermin itu, maka benda itu oleh kedua cermin akan dilukis bayangannya. Misalnya seperti ini ini bendanya, sesungguhnya ini ada bayangan oleh cermin yang sebelah kanan, dan ini adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin sebelah kiri. Tetapi di sini ada lagi jadi satu buah benda akan terlihat menjadi 5 benda, bayangannya ada 4. Mengapa bisa sedemikian itu? Kita akan telusuri. Tetapi ada satu hukum atau aturan atau rumus yang berlaku pada kedua cermin yang membentuk sudut tertentu itu hasil kajiannya, penelusurannya ternyata diperoleh satu rumus bahwa N itu 360 derajat dibagi alfa kurang 1. Nah, alfanya ini adalah besar sudut di antara kedua cermin. N itu jumlah bayangan. 360 derajat itu berarti satu putaran penuh 360 derajat dibagi besarnya sudut antara kedua cermin dikurangi 1. Itu adalah jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin yang membentuk sudut tertentu. Nah, yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung merupakan satu cermin yang bentuknya saja tentu cekung Kalau dilihat gambarnya kira-kira seperti ini cekung, ini bentuk cekung ini dalamnya lebih dalam gitu. Ini contoh dari cermin cekung. Nah, cermin cekung ini apabila seberkas cahaya dikenakan pada sebuah cermin cekung, maka berkas cahaya itu oleh cermin cekung akan dipantulkan. Jadi sinar-sinar pantulnya itu akan berpotongan di satu titik. Jadi kalau ada seberkas cahaya dikenakan pada sebuah cermin cekung, maka sinar-sinar pantulnya itu akan bertemu di satu titik, sehingga titik ini akan merupakan titik yang lebih terang daripada sekitarnya karena seberkas cahaya itu mengumpul di satu titik. Nah, karena lebih terang maka sering disebut sebagai titik fokus. Nah, mengumpul di satu titik ini disebut sebagai titik fokus atau titik api Nah, ketika sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung, maka benda itu oleh cermin cekung akan dilukis bayangan. Sama seperti ketika kita berada di depan cermin datar. Tetapi untuk mengetahui bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung itu, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dan ruang-ruang dari cermin cekung. Nah, ini adalah katakanlah lukisan dari cermin cekung. Cermin cekung itu memiliki satu pusat pusat ke cermin itu namanya jari. Kemudian di antara pusat M dengan titik O yang disebut sebagai pusat optik itu ada satu titik namanya titik fokus fokus. Oleh sebab itu maka titik-titik ini, bagian-bagian ini membagi beberapa ruang. Ada yang disebut sebagai ruang 1. Antara O dengan F itu disebut sebagai ruang 1. Antara F dengan M itu ruang 2. M atau titik pusat kelengkungan sampai dengan tak berhingga disebut sebagai ruang 3. Sementara antara titik pusat optik ke belakang disebut sebagai ruang 4. Nah, itulah pembagian ruang-ruang yang terjadi pada atau yang ada pada cermin cekung. Nah,
Yang kedua, sebelum kita dapat melukis ya, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, maka kita juga harus ya paham dan tahu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ini. Ada 3 sinar istimewa yang terjadi pada cermin cekung ini. Yang pertama, bahwa sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, ini garis yang melalui titik P, F, dan O ini disebut sebagai sumbu utama. Jadi sinar yang datang sejajar sumbu utama, ya, sinar itu dipantulkan melalui titik fokus. Nah, berikutnya ya sinar datang ya melalui titik fokus ya sini, maka sinar itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini 2 sinar istimewa. Sementara yang ketiga dikatakan sinar yang melalui pusat kelengkungan. Ya, sinar yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan itu juga. Itu 3 sinar istimewa yang ya berlaku pada. Sekali lagi, itulah ya sinar-sinar istimewa yang berlaku pada cermin cekung. Dengan 3 sinar istimewa ini kita dapat melukis bayangan. Nah, ini adalah satu contoh lukisan bayangan yang terjadi pada ya cermin cekung. Nah, untuk melukis bayangan pada cermin cekung ini kita harus tahu ya di mana posisi bendanya. Yang pertama kita lihat misalnya benda di ruang 3. Benda di ruang 3 itu berarti ya lebih besar dari ya jari-jarinya. Misalnya di sini ada sebuah lilin, maka untuk melukis bayangannya sebenarnya kita cukup menggunakan 2 sinar istimewa. Kita gunakan misalnya ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sementara yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar-sinar pantulnya akan berpatongan satu titik. Jadi perpotongan dari sinar-sinar pantul ini akan merupakan sifat bayangannya atau bayangannya. Ya, bagaimana sifatnya? Ini objek bendanya tegak, ternyata image atau bayangannya adalah terbalik ya, terbalik dari bendanya. Nah, oleh sebab itu maka dikatakan sifat bayangan dari cermin cekung yang bendanya diletakkan di ruang 3 ini adalah terbalik. Kemudian yang kedua nyata. Nyata ini artinya ya bisa ditangkap oleh layar. Jadi kalau dipasang sebuah layar di sini, maka bayangannya akan ada nyata di dalam layar. Kemudian kalau kita bandingkan ini objek bendanya dan ini bayangannya, maka bayangannya lebih kecil. Oleh sebab itu dikatakan bayangan yang ya dibentuk oleh cermin cekung ketika benda di ruang 3 ini adalah diperkecil. Benda di ruang 3 sini, bayangan di ruang 2 ya. Nyata terbalik diperkecil. Ini untuk lukisan bayangan ketika benda berada di ruang 3. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana lukisan bayangan ketika benda di ruang 2. Kita perhatikan gambar ini ya. Ini ada satu benda. Benda ini diposisikan di ruang 2. Ya, dengan menggunakan 2 sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, maka akan terjadi perpotongan-perpotongan yang kira-kira di sini. Ya, hingga kita lihat inilah bayangannya. Ya, bendanya tegak, ya bayangannya terbalik. Bendanya relatif kecil, bayangan lebih besar. Oleh sebab itu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ketika benda di ruang 2 adalah bersifat nyata, ya terbalik diperbesar. Benda di ruang 3. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Nah, sekarang kita akan lihat yang ketiga ini. Bagaimana kalau benda itu di ruang 1, antara O dengan F. Ya, untuk melukis bayangannya kita juga cukup menggunakan 2 sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan melalui titik fokus. Kita gunakan sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Nah, sinar-sinar pantulnya ini tidak mungkin berpotongan ya.
Sebab itu di sini akan terjadi kalau kita tentukan perpanjangan sinar-sinar pantulnya, ini namanya perpanjangan sinar-sinar pantulnya, maka akan berpotongan di satu titik ini. Nah, disinilah kira-kira ya bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ini ketika benda di ruang satu. Bagaimana sifat bayangannya? Ya, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ketika benda di ruang satu adalah maya. Ya, bersifat maya. Oleh sebab itu dalam gambar sifat maya itu dinyatakan dengan garis putus-putus. Kemudian tegak, ya, bendanya tegak, bayangannya juga tegak. Ini bendanya relatif kecil, bayangannya relatif besar. Oleh sebab itu maka sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ketika benda di ruang satu adalah bayangan di ruang 4 di belakang cermin, ya. Nah, sifat bayangan maya tegak diperbesar. Nah, itulah bayangan-bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Nah, kita lihat yang berikutnya itu adalah cermin cembung. Ya, ini adalah satu contoh cermin cembung. Ya, cermin cembung ditempatkan di tikungan-tikungan yang tajam, ya. Di tikungan, ya, di mana ada jalan yang menikung begitu. Maka di sudutnya itu dipasang sebuah cermin cembung yang tujuannya supaya kita bisa melihat objek yang berada di sebelah yang tidak terlihat, ya, sehingga bisa terlihat, sehingga kalau di jalan itu ya akan terhindar dari misalnya peristiwa tabrakan karena ya jalan di baliknya itu bisa dilihat dan diketahui. Nah, cermin cembung itu dikatakan bersifat menyebarkan cahaya. Jadi apabila seberkas cahaya mengenai sebuah cermin cekung ini, maka cahaya pantulnya akan merupakan sinar-sinar yang menyebar. Ya, karena sinar-sinar pantul yang membentur dari cermin cembung ini menyebar, maka sering disebut sebagai cermin cembung bersifat divergen, menyebarkan cahaya. Sama seperti ketika di cermin datar atau cermin cekung, maka jika sebuah benda ditempatkan di depan cermin cembung, maka benda itu akan dilukis bayangannya oleh cermin cembung itu. Ya, tapi sebelum kita melukis bagaimana bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini, kita harus tahu bagian-bagian dari cermin cembung, ya. Jadi ini bagian depannya, ya. Bagian depan cermin itu adalah ruang 4, ya. Ini belakang cermin, antara titik O pusat optik dengan titik fokus itu ruang 1. Antara fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin ruang 2, yang ruang lebih besar dari titik pusatnya ini, maka sampai dengan tak terhingga disebut sebagai ruang 3. Nah, garis yang mendatar ini yang melalui titik pusat dan pusat optik itu disebut sebagai sumbu utama. Nah, ada 3 sinar istimewa juga yang terjadi pada cermin cembung, ya. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sebaliknya, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin itu dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin itu juga. Jadi dia satu garis sinar datang, sinar pantul. Ketika sinar datangnya itu menuju titik pusat kelengkungan cermin. Ya, berdasarkan 3 sinar istimewa ini kita dapat menentukan atau menggambar melukis bayangan yang terjadi pada cermin cembung. Benda di depan cermin cembung itu berarti benda ini berada di depan cermin. Menggunakan 2 sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali sama satu garis.
dan ini adalah perpotongan ya sinar-sinar pantulnya satu titik ya. Yang di perpotongan inilah letak bayangannya. Ini objek bendanya dan ini bayangannya. Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung bersifat maya, tegak, diperkecil. Selalu maya, tegak, diperkecil. Itu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Nah, pada cermin lengkung terutama ya, cermin cekung dan cermin cembung ini berlaku satu bentuk rumus ya. Rumusnya yang biasa ditulis dengan super SO tambah super SI sama dengan super F. Ya, karena nanti ya F-nya setengah R, maka rumus ini akan berubah menjadi super SO tambah super SI sama dengan 2 per R. SO ini adalah jarak benda ke cermin, SI jarak bayangan ke cermin, HO itu tinggi benda, HI tinggi bayangan, M besar itu perbesaran bayangan, sementara F-nya itu jarak fokus, R itu jari-jari kelengkungan cermin. Nah, perbesaran bayangan itu dalam tanda mutlak SI per SO atau jarak bayangan bagi jarak benda ya, atau perbesaran. Ya, sekali lagi perbesaran juga dinyatakan dengan satu bentuk rumus HI per HO, di mana HI-nya adalah tinggi bayangan dan HO-nya adalah tinggi benda. Nah, kita akan lihat beberapa contoh berkaitan dengan soal-soal yang biasa digunakan untuk menyelesaikan ya, soal-soal pada cermin, baik cermin cekung maupun cermin cembung. Nomor 1, misalnya sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 24 cm. Jika jarak fokus cermin 8 cm, maka tentukan A. Jarak bayangan ke cermin, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat penyelesaiannya ya. Diketahui ini cerminnya adalah cermin cekung, HO-nya berarti 6 cm, SO-nya 24 cm, F-nya berarti 8 cm. Ya, ditanyakan ASI sama dengan berapa, yang B, M sama dengan berapa, HI berapa, dan bagaimana sifat bayangannya. Ya, jawabnya kita menggunakan satu bentuk rumus ya, super SO tambah super SI sama dengan super F. Jadi super 24 ditambah 1 per SI sama dengan super 8. Ini super 24 nya kita pindah ruas ya. Jadi super SI sama dengan super 8 dikurangi super 24. Setelah begini kita samakan penyebutnya sehingga super 8 itu menjadi 3 per 24. Jadi super SI sama dengan 3 per 24 dikurangi 1 per 24. Jadi super SI sama dengan 2 per 24, atau jika dibalik SI nya di atas berarti menjadi 24 bagi 2 sama dengan 12 cm. Yang B perbesarannya M. M itu dalam tanda mutlak SI per SO. Ya, SI nya dari sini 12 cm dan ya SO nya 24 cm, sehingga M nya berarti 12 per 24 sama dengan 0,5 kali. Nah, berapa HI nya? HI nya kita gunakan rumus ini. Jadi HI sama dengan M kali HO. 0,5 kali 6 sama dengan 3 cm. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Kita lihat ya. Perbesarannya diperkecil ya. HO-nya 6 cm, HI-nya 3 cm, berarti diperkecil. Oleh sebab itu kalau fokusnya 8 ya, SO-nya 24, berarti ini bendanya di ruang 3. Oleh sebab itu benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 dengan sifat bayangan nyata terbalik diperkecil. Nah, yang kedua, misalnya ya, sebuah benda dengan tinggi 10 cm diletakkan di depan cermin cembung pada jarak 32 cm. Jika jarak fokus cermin 4 cm, maka tentukan A. Jarak bayangan ke cermin, B. Tinggi bayangan, dan C. Sifat bayangan. Nah, penyelesaiannya diketahui ada cermin cembung ya. HO-nya 10 cm, SO-nya 32 cm, F-nya 4 cm. Tapi perlu kita ketahui bahwa pada cermin cembung nilai fokusnya itu bertanda negatif.
karena fokusnya itu berada di belakang cermin. Ya, sehingga F-nya ditulis negatif 4 cm. Ditanyakan SI sama dengan berapa, HI berapa, dan bagaimana sifat bayangannya. Ya, jawabannya yang A, 1/SO tambah 1/I sama dengan 1/F. Jadi SO-nya tadi 32, berarti 1/32 ditambah 1/SI sama dengan ya negatif 1/4. Atau 1/32-nya pindah ruas, berarti 1/SI sama dengan negatif 1/4 dikurang 1/32. Ya, kalau disamakan penyebutnya ini menjadi 32, jadi 1/SI sama dengan negatif 8/32 dikurangi 1/32. Ya, negatif 8 kurang 1 sama dengan negatif 9. Jadi 1/SI sama dengan negatif 9/32. Atau SI-nya negatif 32/9 sama dengan negatif 3,56 cm. Kemudian perbesarannya, tuh kita gunakan rumus M sama dengan dalam tanda mutlak SI per SO. Berarti negatif 3,56 dibagi 32 hasilnya sekitar ya 0,11 ya. Antara HI-nya sama dengan M kali HO ya, berarti 0,11 kali 10 sama dengan 1,1 cm. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu selalu maya, selalu tegak, selalu diperkecil. Nah, itulah ya anak-anak materi yang berkaitan dengan ya cahaya dan cermin ya. Semoga dengan ya pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami bagaimana sifat cahaya hubungannya dengan ya cermin. Ya, jika kalian masih belum paham benar, kalian bisa ulangi videonya kembali sehingga kalian benar-benar memahami dengan baik bagaimana sifat cahaya dan hubungannya dengan pemantulan yang terjadi pada cermin ini. Demikian anak-anak, ya selamat ya melanjutkan belajar kalian. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan anak-anak, contoh soal yang ketiga. Misalnya sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung ternyata menghasilkan bayangan nyata yang tingginya 3 kali tinggi bendanya. Dikatakan jika jarak fokus cermin 9 cm, maka pada jarak berapa benda diletakkan di depan cermin. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ya, diketahui di situ cermin cekung. Ya, bayangan yang dibentuk nyata. Perbesarannya 3 kali, jarak fokusnya 9 cm, ditanyakan berapa SO-nya. Ya, untuk menjawabnya kita diawali dengan satu rumus M sama dengan SI per SO. Sehingga SI-nya berarti M kali SO. Karena M-nya 3 kali berarti 3 kali SO. Ya, 3 kali SO sama dengan 3 SO. Kemudian ya kita gunakan rumus per SO tambah per S sama dengan per F. Ya, per SO ditambah karena SI-nya sama dengan 3 SO, maka SI ini bisa diganti dengan 3 SO sehingga akan menjadi 1 SO tambah 1/3 SO sama dengan 1/9. Fokusnya 9 ya, 1/9. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini 1/3 SO, berarti kalau 1 SO menjadi 3/3 SO. Jadi 3/3 SO ditambah 1/3 SO sama dengan 1/9. 3 plus 1 berarti 4/3 SO sama dengan 1/9. Kita kalikan silang ya, berarti 3 SO sama dengan 4 kali 9. SO sama dengan 36 bagi 3. Jadi SO 12 cm. Jadi benda diletakkan ya di depan cermin itu sejauh 12 cm. Ya, itu contoh yang ketiga. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dalam menyelesaikan ya satu bentuk soal berkaitan dengan cermin.